Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngehadirin ambience yang berbeda. Jadi gue bikin video dengan background yang berbeda juga. Semoga ini videonya gak ngeblur atau gimana-gimana. Jadi gini teman-teman, kali ini gue pengen sharing dan ngobrol sesuatu hal yang mungkin kalian jarang denger, jarang tahu juga, soal cognitive flexibility. Ya mungkin kita jarang ngedengarnya, tapi juga ada lawannya, cognitive rigidity. Jadi ada dua jenis orang di mana memiliki kemampuan kognitif yang fleksibel dan juga ada yang kaku. Oke, gini. Jadi di kantor gua sekarang itu lagi banyak rotasi, mutasi. Jadi banyak orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman kerja di suatu divisi yang sama, 8, 9, 10 tahun. Kemudian dia harus dipindahkan untuk refreshment organisasi, mungkin refreshment lembaga mungkin. Karena setiap orang mungkin ada yang berpikir kalau gue udah di tempat yang enak, nyaman, sesuai kompetensi gue, udah dalam banget, udah deep banget gitu kan, gue gak semestinya dipindah. Tetapi ada juga beberapa orang yang gue gak harusnya di sini nih. Kenapa gak dari dulu gue dipindah? Dari suatu momentum ketika ada rotasi dan mutasi ini sebagai suatu tempat pembuktian diri sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang harus fleksibel, ada orang-orang yang dengan pemikiran kakunya susah untuk fleksibel. Jadi intinya gini teman-teman. Cognitive flexibility adalah suatu kemampuan kita nih. Kita mampu nggak sih untuk beradaptasi? Kita mampu nggak sih untuk berpikir berpikir secara fleksibel dari A ke D, dari A ke C, dari A ke F dan segala macamnya secara fleksibel dengan cara A, B, C, D, nggak kaku lagi. Jadi ada orang-orang yang ketika dia berpikir, dia melakukan pekerjaannya itu harus melewati A, B, C, D, E, F. Goalsnya di F, startnya di A. Padahal sebenarnya tujuannya adalah mencapai si F ini nih, dari A. Tetapi tahapannya begitu panjang. Ketika ada seseorang yang datang, ketika ada seseorang yang mengerjakan pekerjaannya dengan cuma melewati 3 tahap, B, C, D, E-nya ini dikumpulkan jadi satu, kemudian diolah, di-arrange segala macamnya, kemudian diambil analisisnya. Oh ternyata B, C, D ini bisa dilakukan cuma dengan satu tahapan. Mungkin gue bisa sebutnya misalnya O. Jadi dia ngelakuinnya cukup dengan A, O, F. Hasilnya tetap sama, kualitas sama, tapi dia lebih efisien dan efektif. Untuk orang-orang yang rigid, orang-orang yang terbiasa dengan kekakuan segala macam, hal ini dan juga kultur kita tentunya ketika kita bekerja, orang-orang yang shortcut seperti ini seringkali dibilang sebagai orang-orang yang malas, orang-orang yang suka ambil jalan pintas. Padahal apa salahnya jalan pintas ketika kita bisa menghasilkan output yang sama dengan orang-orang yang melewati jalan yang terjal? Apakah kita akan menjadi, wah gak bisa dong, beda, gue udah harus nanjak nih, gue harus lewatin tebing terjal, segala macam, jurang, pantai, sungai, segala macam gue lewatin, gue dapetin ini. Padahal kita bisa ngambil itu mungkin di pinggir jalan gitu. Kan hasilnya sama, kenapa kita harus menyusahkan diri sendiri? Karena apa? Effort yang lebih besar, sehingga kita akhirnya menghabiskan waktu yang lebih lama untuk suatu pekerjaan yang sama. Endingnya kita menjadi tidak produktif. Kalau kita bisa mensingkatkan itu kan menjadi lebih produktif, kita bisa menghasilkan hal-hal yang lain, kita bisa berkarya, kita bisa apa lagi, kita bisa mengerjakan hal yang lain lagi. Kita nggak perlu overtime segala macam, kita bahkan bisa istirahat. Kalau kita bisa istirahat, kita bisa lebih fresh lagi ketika kita kerja. Kenapa kita harus mengkritisi hal seperti itu? Tetapi hal tersebut memang tidak jauh dari sikap manusia dan sifat manusia sebenarnya. Karena gini teman-teman, ada penelitian di mana ada tikus dan ada monyet yang diajarkan untuk cara mencari makan di suatu tempat. Kedua hewan ini diajarkan cara pertama adalah cara yang susah, cara yang rumit untuk mendapatkan makanannya. Di cara A, B, C, D seperti yang gue bilang tadi, caranya pokoknya bertahap dengan cara yang lebih rumit, lebih susah segala macam. Kemudian di fase kedua setelah mereka udah mendapatkan makanannya, mereka diajarkan lagi nih, gimana caranya dapat makanan dengan cara yang lebih simpel. Dengan tahapan yang lebih, cara cari makanan itu cuma gini, kamu ke tempat yang kamu tahu, kamu datang, kamu ambil, makan, selesai. Ketika setelah itu semua, antara monyet dengan tikus ini, dilepaskanlah, terserah kalian mau cari makan dengan cara gimana. Pastinya mereka menggunakan cara yang lebih simpel. Tetapi di manusia, itu lebih advance lagi. Ketika orang-orang diajarkan cara yang susah, mereka menanamkan pola pikir mereka bahwa ini adalah cara yang benar. Bahkan cara yang susah, cara yang rumit, cara yang panjang belum tentu cara yang benar. Karena seperti yang kita tahu, cara bekerja pun berganti, berubah, berevolusi segala macam. Begitu juga dengan pola pikir harusnya. Tetapi orang-orang ini merasa kalau apa yang diajarkan di awal, apa yang sudah biasanya dilakukan itu adalah cara yang benar. Sehingga mereka lebih resisten terhadap perubahan, mereka lebih resisten terhadap cara berpikir yang fleksibel. Makanya nggak banyak
orang-orang yang bisa sukses dan orang-orang yang bisa berpikir secara fleksibel. Di sini gue ngarahin, gue mungkin nggak ngarahin ya, gue pengen sharing kepada kalian pentingnya buat kita berpikir cognitive flexibility itu seperti apa. Jadi kalau kita misalnya pengen beradaptasi di suatu tempat yang baru, kemudian kita harus mengikuti cara bekerja orang yang lama yang dianggap benar tadi, kita nggak memunculkan inovasi, kita akan terlalu lama untuk bisa beradaptasi di tempat baru, dan kita akan semakin lama tertinggal, teman-teman. Karena apa? Mereka yang udah ada di tempat itu, mereka bisa melakukan A, B, C, D, E, F, karena mereka mungkin udah 3 tahun, 4 tahun di tempat itu. Mereka udah belajar A, B, C selama setahun pertama, kemudian D, E, F selama setahun setelahnya. Sedangkan kita yang baru masuk, kita nggak mungkin membutuhkan 2 tahun untuk beradaptasi. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan output yang sama dengan cara yang lebih cepat, itu adalah kuncinya. Mungkin ketika prosesnya kita akan banyak dibilang, dicibir, dihujat dan segala macamnya. Tapi ketika outputnya hasilnya sama, bisa diterima, mereka tidak lagi punya hak dan alasan untuk membicarakan kita sebagai orang yang malas atau apa, karena outputnya sama. Ini tentang efektivitas dan efisiensi. Orang yang fleksibel tidak banyak, begitu juga orang yang sukses. Orang yang bisa beradaptasi adalah orang-orang yang fleksibel pada intinya, bukan orang-orang yang kaku. Simpelnya gini teman-teman, gua S1-nya engineer. Sekarang gue kerja di law enforcement. Kemudian sekarang gue ngelanjutin S2 di bisnis. Kalau dipikir-pikir, kalau gue nggak fleksibel, gue bakal berada di posisi gimana gue ngelihat orang-orang yang dari awalnya kuliahnya udah manajemen, kemudian dia kerja di finance, kemudian sekarang dia masuk ke magister bisnis mungkin, business administration, ya kan? Itu gue ngerasa kayak gue makin kecil, gue kecil banget. Tapi karena gue berpikir secara fleksibel, dan gue berharap teman-teman pun berpikir secara fleksibel juga. Mereka cuma memahami ekonomi dari satu titik dan satu sudut pandang. Sekarang gue bisa memahami ekonomi dari sisi teknikal, gue memahami ekonomi dari sisi law enforcement-nya. Sekarang gue akan kuatkan itu semua dengan satu hal lagi, yaitu dari sisi finance yang baru gue pelajarin. Mungkin gue nggak terlalu kuat di finance, tapi gue punya mungkin background ilmu yang lebih banyak daripada mereka, lebih beragam. Sehingga gue bisa cocok-cocokin antara ini ke ini. Gue pengen simulasi ketika A terjadi, B terjadi seperti ini, yang mereka nggak bisa lakuin. Jadi seringkali orang-orang itu merasa kecil, merasa nggak mampu, padahal mereka sebenarnya mampu. Seringkali mereka itu takut sebelum berjuang. Mereka itu udah tergambar kayak gue nggak mampu nih, gue nggak bisa, ya gimana kalau gue sama yang mereka lebih pengalaman mereka sebatas di A, sedangkan kalian itu punya pengalaman di A, B, C, D. Kalian bahkan udah cross dari yang satu ke tempat yang lain. Misalnya kalian tadi berkutat dengan data, sekarang kalian berkutat dengan lapangan, suatu saat kalian berkutat dengan mungkin table desk analysis, segala macam. Itu suatu kelebihan gitu. Jadi jangan pernah kalian itu ngerasa kayak kecil. Kalian punya kelebihan. Nah, kekurangan yang selama ini kalian anggap sebagai kekurangan, mungkin itu kelebihan ketika kalian bisa olah. Jadi teman-teman, fokus gua kali ini ngobrol sama kalian yaitu buat ngebahas gimana sih sebenarnya kalau kita bisa berpikir fleksibel. Seberapa enaknya kita bisa fleksibel sih? Banyak kok tempat-tempat kerja yang sekarang itu udah memunculkan fleksibilitas. Kalian nggak harus terpaku pada satu divisi, kalian bisa dipindah ke divisi manapun. Ketika kalian beradaptasi, kalian punya kemampuan yang lebih. Kalian punya kemampuan pertama, kedua, ketiga. Di divisi satu kalian bisa perform, divisi kedua kalian bisa perform. Ketika muncul divisi baru, kalian itu tetap bisa perform. Dan mungkin pemikiran orang-orang lama kalau misalnya kita itu spesialis di A segala macam, udah bla 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 bla, ketika ditempatkan di tempat yang baru, aduh ini udah gak berguna. Bagaimana caranya kalian bisa membuat spesialis yang di A, B, C, D ini bisa berguna ketika di tempat yang lain? Itu kuncinya. Makanya mulai sekarang kita mulai berpikir secara fleksibel, kita mulai menggali, kita mulai menganalisis ketika kemampuan kita yang ada sekarang itu digabungkan, itu seperti apa. Itu mesti powerful banget. Jadi teman-teman, jangan pernah berpikir kecil, jangan pernah menganggap bahwa perubahan yang terjadi itu merugikan kalian. Kalian lihat dari sisi positifnya, perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa sebenarnya, dan apa yang bisa kalian dapat setelahnya. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan sekarang. Gue kurang lebihnya ya seperti biasa, gue minta maaf. Kalian bebas untuk tulis apapun di kolom komentar gue. Yang pasti gue pengen diskusi misalnya di kolom komentar itu diskusi yang membangun, bukan diskusi yang saling menyerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.